22 tahun menjadi menteri, ia adalah salah satu orang Indonesia yang paham betul seluk-beluk birokrasi. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang hanya mengedepankan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Istri dan keluarga adalah penyemangat hidupnya. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Profesor Emil Salim dalam Satu Indonesia. Halo, apa kabar Pak Emil Salim? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, Bapak ini ternyata di usia 85 luar biasa ya, aktivitasnya masih saja berolahraga. Ya. Kalau boleh tahu kiat hidup sehat dari Pak Emil Salim seperti Pertama, apa? ikuti petunjuk dokter. 1, olahraga, makan 2, makan baik, 3, istirahat, 4, jangan tegang, santai aja. Dan 5, ya nikmati hidup inilah. Nikmati hidup begitu ya. Nah, selain bicara mengenai ekonomi, Pak, saya juga ingin mengajak bicara Pak Emil Salim, terutama terkait dengan lingkungan. Mungkin ini kena agak panjang, ya. Kita bicara di dalam saja. Boleh Pak, kalau gitu. Terima kasih Pak Emil. Iya, begini Pak, kami ingin tahu bagaimana Pak Emil melihat kondisi Indonesia sekarang, terutama terkait dengan bencana kabut asap. Karena sekarang ini banyak sekali suara, Pak. Ada yang mengatakan pemerintah lamban, ada yang mengatakan, wah ini kerjaannya perusahaan sawit yang nakal, ada yang mengatakan oknum penegak hukum yang ikut bermain, dan sebagainya. Kalau dari mata Pak Emil? Tahun 2015 adalah tidak normal. Karena di satu pihak, moisture yaitu kebasahan, kebasahan dari laut di Indonesia ini tertarik ke timur, El Nino. Sebaliknya dari laut India ada tarikan sehingga yang basah itu atau kelembaban mengalir ke barat. Dan karena gambut itu peka terhadap kekeringan, satu percikan terus bisa meledak menjadi api. Hal ini unik untuk tahun 2015. Sebelumnya ada, tapi tidak sedahsyat sekarang. Ada tarikan ke timur dan ke barat tadi. Karena itu, bencana kebakaran adalah unik untuk tahun 2015. Bukan suatu hal yang tiap-tiap tahun bisa terjadi. Tapi dipicu oleh keadaan lembab yang mengering itu. Di samping itu, pernah kita mengalami kebakaran-kebakaran hutan praktis setiap tahun setelah 15-16 tahun kemarin ini. Kalau kita perhatikan 15 tahun, 16 tahun itu apa yang terjadi? Pertama, desentralisasi. Berarti wewenang penggunaan lahan banyak dipengaruhi oleh izin pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten. Sehingga kemudahan mengeluarkan izin lebih besar dari masa sebelumnya. Hal yang kedua adalah kita mengalami semacam boom di dalam kelapa sawit. Dan ketiga adalah mekanisme pencegahan kebakaran kurang mendapat perhatian. Baru setelah terjadi kebakaran, orang kebakaran jenggot gitu cepat melakukan usaha yang lebih mahal. Berarti lantas pencegahan yang efektif seperti apa ya Pak ya? Pertanyaan menjadi, ketika rencana detail tata ruang ada, mengapa perizinan dari pengguna lahan tidak mengindahkan ketentuan rencana detail tata ruang? Jadi, di dalam penataan tata ruang bukan hanya rencana, tetapi enforcement jika ada pelanggaran terhadap laksanaan ini. Karena itu kuncinya ke masa depan, supaya Menteri Tata Ruang yang sekarang berada di agraria urusan tanah, tata ruang urusan ini harus efektif untuk menerapkan penggunaan lahan sesuai dengan daya dukungnya. Jadi jangan sembarang lahan boleh untuk kelapa sawit, untuk ini macam-macam atas pertimbangan ekonomi. Tapi perhitungkan pertimbangan lingkungan.
Karena lingkungan ini jika diliwati seperti sekarang ini, terjadilah bencana. Bagaimana dengan penegakan hukum, Pak? Karena banyak sekali yang mengatakan kalau penegakan hukumnya jalan, pasti juga perusahaan-perusahaan yang mau nakal juga jadi males mau Begini, nakal. penegakan hukum kalau sudah baik kan tidak ada korupsi, Yes. tidak ada penyelewengan itu. Fakta bahwa kita masih bergelut dengan korupsi, bahkan korupsi berada pada tingkat di kalangan DPR, di kalangan gubernur, di kalangan pejabat-pejabat tinggi, berarti bahwa penegakan hukum masih menjadi soal besar. Itu sebabnya KPK lahir. KPK lahir sebagai bukti bahwa baik kepolisian, kejaksaan maupun penegak hukum lain belum efektif. Oke, baik. Ini juga termasuk masuk juga ke salah satu Twitter entry Pak Emil. Ini betul Emil Salim 2010 itu Twitternya Pak Emil. Iya. Yang ngetik siapa, Pak? Ya, saya sendiri. Masa, Pak? Wah, Ya, kalau itu gitu kita kayak sebagai apa, Pak? Begini, kalau kita di mobil, Ah. macet jalan. Iya. Nah, ngapain kita? Mau marah tidak bisa, gimana bisa? Jadi udah daripada jengkel, kita Iya, main Twitter aja. Oh, gitu. Ya bawa iPad. Bawa iPad itu Aja ya. pom-pom lah, main lah kita. Oke, kalau gitu mungkin saya boleh selfie dulu sama Pak Emil mungkin untuk membuktikan gitu mana tadi Cimel. Oh ya, ini handphone saya. Kita boleh selfie dulu ya, Pak ya? Ya. Nanti saya tweet di Twitternya Pak Emil Salim. Ya, terusnya Pak. Oke, mantap. Pak Emil Salim, umur 85 masih nge-tweet tuh. Jangan kalah ya. Ini apa yang ngajarin Bapak Twitter itu siapa, Pak? Cucu. Oh, serius? Cucu umur berapa? Yang Ya, mana? nah, jujur sudah besar. Oh, Dia selalu, jadi saya tidak mengerti apa ya dia, kalau itu beginian tuh pom itu. Jadi akhirnya apa ini semua itu? Saya tanya apa itu? Diajarkan. Rupanya benar juga kalau kita melongo sendiri di mobil, macet kiri, macet kanan, melongo ngapain kita? Nah ya sudah. mendingan semua ilmu Ya. yang ada di Ya. kepala Bapak dikeluarkan Ya. saja lewat Twitter. Lalu, Akhirnya banyak yang ya. belajar gitu ya, Pak. Oke. Bukan main. Ini dia, Pak. Ini Pak Emil Salim. Indian. Mengingatkan pada sosok your Winnetou. favorite. Winnetou. Exactly. Kembali lagi di Satu Indonesia bersama dengan Profesor Emil Salim. Pak Emil kan pernah bekerja sama dengan 4 presiden, betul ya Pak ya? Kecuali dengan B.J. Habibie. Dari 4 presiden yang pernah Bapak kerjasama begitu, punya kesan masing-masing nggak sih Pak? Maksudnya presiden ini, oh iya dia tuh seperti ini, kekuatannya di sini dan sebagainya. Ya, jadi begini, benang merah yang harus kau jaga adalah bahwa kau bekerja untuk seorang presiden dan yang presiden itu yang harus mendapat kredit, mendapat apa itu, ya kredit, Pujian. nama untuk prestasinya. Jadi jangan kau bekerja lantas menginginkan ini aku loh presiden mendengar saya, Iya, itu tidak demikian. Kau harus menempatkan diri sebagai pembantu, yaitu. Berarti kalau misalnya dari 4 presiden yang Pak Emil pernah bekerja sama, yang memang yang paling berkesan itu dengan Pak Harto ya Pak ya? Nah, Pak Harto itu mungkin karena hubungan kami adalah sebelum beliau jadi presiden. Jadi kita berkenalan dengan beliau sebelum beliau menjadi presiden. Oke. Biasanya kalau kita bicara gitu di Binagraha itu sudah sekitar jam 12 itu, yuk kita makan bakso ya. Jadi kita makan bakso gitu. Jadi tidak ada seperti majikan dengan bawahan. Tak ada itu, Pak. Perasaan saya tidak ada. Ada suasana hormat menghormati, ya. Dan kau membantu saya hargai perbantuanmu itu. Jadi ada kolegialitas itu yang saya rasakan. Pak Emil, kita ada kado buat Pak Emil. Sedikit kado. Bapak boleh buka loh Pak. Waduh, agak sedikit berat ini ternyata. Alhamdulillah. Silakan dibuka aja Pak. Disobek juga nggak apa-apa Pak. Baik, boleh. Oh. Waduh.
saya bantu ya Pak ya. Iya. Oh. Hap, hap. Bukan main. Ini dia Pak. Ini Pak Emil Salim. Mengingatkan pada sosok your Winnetou. favorite. Winnetou. Exactly. Winnetou. Winnetou itu adalah kepala apa suku Indian. Iya, Apache. Apache. Kenapa Bapak suka sama Winnetou? Apa dia alam apa ya itu ada itunya jilid-jilidnya. Penulisnya Karl May. Karl May itu menjadi Old Shatterhand. Teman akrabnya Winnetou. Oke. Dan penjelajahannya di alam itu menarik sekali itu. Jadi bagaimana dia bisa baca alam. Teman baiknya itu ada Winnetou, kepala suku apa kan, dan itu jagonya itu. Ketika ada buku terakhir namanya matinya meninggalnya Winnetou, menangis saya. Oh no. Dan begitu berkesan itu buku itu. Banyak ada kira-kira 18 jilid itu buku. Iya. Ya. Mengapa Winnetou ini begitu berkesan dan membuat Pak Emil tuh jatuh cinta sama Winnetou? Selain dia memang dekat dengan lingkungan, ya apa sih yang bikin dia itu wah ini udah tokoh paling tokoh banget dah. Satu pemimpin yang enggan walaupun kulit putih yang datang ngambil tanah itu, tapi dia tidak mau konfrontasi. Itu lebih baik kita cari penyelesaian secara damai itu katanya. Tapi akhirnya dia sendiri meninggal mati. No. Tapi idealismenya masih tetap dipegang sama dia sampai mati ya Pak? The moral values dia itu tinggi. Ya. Oke. Kalau misalnya tokoh di dalam negeri yang Bapak suka dan berkesan sampai sekarang itu siapa? Pramudia Anantatur. Wow, kenapa Pak? Saya juga suka. Hebat itu. Hebatnya kenapa Pak? Mungkin kita sama. Manusia itu apa? Bumi manusia. Manusia itu apa tuh? Cara kalau kita baca itu ya gimana itu ya? Ya bisa saya bayangkan ya bagaimana pahit hidupnya itu. Yes. Apa yang paling berkesannya sampai sekarang tuh? Waduh, ini emang Pramudia ini emang oke banget. Waktu dia di Pulau Buru. itu. Keperasaan saya dia itu marah, primo, tapi tidak ada dendam. No hate itu tidak ada itu. Marah betul, jengkel betul, semuanya betul. Tapi unsur manusiawinya bicara itu. Itu hebat itu. Oh ya Pak Emil, ini kan sudah mau mendekati Pak Emil mengajar. Mungkin saya mempersilahkan Pak Emil mengajar dulu. Mau saya bersiap untuk mengajar. Dan kebetulan sudah siang hari, mari kita ikut makan bersama. Boleh, terima Dan kasih sempat banyak. saya tukar baju dulu. Iya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Yap, oke. Benar, bisa dikatakan apakah ini cinta sejati Bapak ini? Maka terasa, andai kata ibu tidak ada, apa gunanya kita hidup sendiri gitu. Sehingga ada muncul, ya, what is life for itu. Satu Indonesia masih bersama dengan Profesor Emil Salim, tapi kali ini tidak sendiri karena sudah ditemani dengan sang istri Ibu Rusmini Rosa. Terima kasih banyak Ibu, Bapak sudah mengundang saya makan di sini. Kalau misalnya boleh ke belakang sedikit Ibu, cerita kisah cinta yang mempertemukan antara Pak Emil dan Ibu Rus itu seperti apa dulu? Ya, sama-sama di universitas. Ibu masuk Fakultas Hukum, saya sudah di Fakultas Ekonomi. Oke. Jadi saya disebut senior. Oke. Ada perpeloncoan. Jadi kita semacam penjaga. Sama Nugroho, Noto Susanto, kemudian yang Pak Awaludin, yang itu senior itu, yang menjaga supaya berjalannya baik. Lalu kemudian melihat ada gadis cantik bernama Rusmini Rosa. Satu kita lihat, ya ketemulah gitu, bertemu mata. Iya, terus? Tapi belum apa-apa waktu lihat itu. Lalu menaksir Ibu Ros karena apa pada saat itu? Ya, saya tidak ada mobil, sepeda motor juga tidak ada. Ya mahasiswa yang tidak ada
kekayaan macam-macam. Iya. Ibu ada sepeda motor Solex tuh. Waduh. Nah, dalam Solex itu menjadi alat saya nyetir, ibu gonceng. Selama 57 tahun bersama dan sampai seterusnya itu lama sekali loh. Mungkin adakah kiat-kiat gitu dari Pak Emil dan juga Ibu Rus? Anak itu menjadi pemersatu gitu dan segala-galanya. Setelah anak itu menjadi dewasa, menjadi cucu, menjadi apa itu yang memperkaya, mempererat, lebih akrab lagi. Setelah cucu, kemudian cicit. Jadi saya lihat itu yang membuat kita ini lebih menyatu gitu. Bayangkan 85 Bapak masih bisa menghadapi cicit, saya 81. Jadi saya tuh kok jadi kegairahan hidup saya tuh tambah besar ya. I want to live as long as possible supaya saya bisa melihat cucu saya yang lebih besar. Apakah ini salah satunya, Pak? Silakan Pak Emil mainkan. Halo Inyi, Ya. Abang di sini akan mempersembahkan puisi dari salah satu penyair favorit Inyi, Taufik Ismail. Puisi ini merupakan puisi yang berkesan untuk Inyi dan semoga dengan puisi ini akan menjadi sesuatu yang spesial untuk Inyi. Yang laki-laki itu. Judulnya Dengan Puisi Aku. Ya, Dengan puisi aku bernyanyi ya, sampai senja umurku nanti. ya, Dengan puisi aku bercinta, ya, berbaur cakrawala. ya. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Ya. Dengan puisi aku menangis, jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Semoga dengan puisi ini Inyi dan Tuo diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang hebat dia si Dava itu dia itu pintar tapi juga itu musikal. Oh gitu. Dia main gitar dan main drum dalam itu. Dia tidak banyak ngomong gitu, tapi kalau dia bicara itu tersentuh kita. Sampai Pak Emil pernah nemenin dia nonton konser. Apa? Ya, Pernah nemenin nonton konser. Konser Dava kemarin. Ya. Yang saya ini tertarik adalah musik mereka, saya nggak suka itu. Pang. Pusing Pak, pusing. Tidak ada melodi, tidak ada apa itu. Jadi, tapi exciting. Mereka itu, jadi kita ingin tahu gimana. Maka kita duduklah itu. Mereka itu semangat gembira. Apa ini yang bagus? Musiknya itu, saya nggak suka itu. Jadi kita kalau di mobil, saya suka yang ada melodi gitu. Yang agak melo ya. Mereka yang bum. Iya, Sedang jantung saya itu bum. Tapi tidak ada keinginan mengetahui gimana itu. Kenikmatannya gitu, musik Ya, seperti itu. apa yang mereka suka itu kok aneh kayak gitu. Oke, Jadi, baik. Nah, Ibu bicara mengenai support, kan Ibu mengatur waktu itu keuangannya bagaimana, makan sampai sekarang juga masih Ibu atur menu-menu yang ada, baju juga saya dengar Ibu yang atur juga. Benar ya, Pak Emil loh yang bilang gitu loh, Bu. Pak Emil memang orangnya yang istilah baratnya dandy, bukan orang yang dandy ya. Bukan orang yang dandy. Dia pakaian buat dia is not important. It's not number one. Tapi for you? Nah, dan dia kedua agak buta warna. Oh gitu. Kadang-kadang dia tidak tahu ini merah sama hitam. Jadi kalau tidak dibantu, dia bisa kacau pakaiannya. Gitu. Jadi sebetulnya penghargaan yang diterima oleh Pak Emil sebagai pria yang berbusana terbaik itu datangnya dari Ibu Rus gitu ya. Dan dia juga bilang kepada orang itu bukan dari saya. Pakaian yang dipakai oleh saya itu bini saya yang menentukan. Saban hari sampai dengan sekarang tadi. Baik. Itu juga saya juga bilang sampai sekarang Pak Emil kalau berpakaian bajunya masih selalu diambil oleh saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya ini ada sedikit permainan Ibu Rus.
Kalau misalnya mungkin yang ini, batik ini dipakai untuk apa biasanya? Nah dia yang resmi, sekarang kan Ahok baju resmi kan. Iya. Nah, jadi dipakainya untuk resmi. Tapi Oke. dulu waktu zaman Pak Harto, itu dia juga pakai buat lebih Pak Harto kalau lebih banyak pakai PSL ya, Iya. pakaian yang resminya. Batik ini juga dipakai. Nah kalau tidak di rumah hari bepergian atau keluar bertamu, keluarga apa, sehari-hari dia pakai batik. Sehari-hari Dia pakai pernah batik. Ini dia hanya pakai kerja ke kantor. Safari seperti ini Nah, ya? safari ini. Dan dia lebih senang pakai ini daripada batik. Karena pendek. Oh, karena pendek. Ini adalah favorit Pak Emil. Ini saya suka. Beliau ini orangnya pertama sangat sabar. Beliau berkata tuh nggak pernah memperlihatkan kalau marah. Orangnya dia baik, perhatian banget sama keluarga gitu ya. Keluarga itu jadi nomor satu lah buat dia juga. Jadi pokoknya hari Minggu itu hari untuk sama keluarga. Sabtu atau Minggu dia sih biasanya nggak bakal ngambil bicara di luar atau di mana. Saya ikut Pak Emil 31 tahun, selama ini saya ikutin. Bapak orangnya baik, perhatian, rajin, terus Bapak tuh selalu mendukung kemauan keluarga saya. Contohnya dalam segi pendidikan. Nah, terakhir Ibu, benar bisa dikatakan apakah ini cinta sejati, Bapak, Ibu? Nah, maka terasa, andai kata ibu tidak ada, Iya. apa gunanya kita hidup sendiri gitu. Sehingga ada muncul, ya, what is life for itu. Iya. Kalau Ibu tidak ada gitu. Iya, iya. Oh my God, saya jadi pengen nangis Bapak, Ibu. Semoga ya makin banyak pasangan-pasangan muda terinspirasi juga oleh cintanya Pak Emil Salim terhadap Ibu Rus dan juga Ibu Rus terhadap Pak Emil Salim. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya dan Ibu juga banyak cerita. Jadi ikut terharu. Terima kasih atas waktunya dan juga Bapak kan juga harus mengajar ya Pak ya. Ya. Mungkin kita akhiri dulu segmen ini. Terima kasih. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang sangat inspirasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kami ajak bicara minggu depan? Makanya saksikan terus setiap minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Oh, so sweet. Sekarang makan betul. Iya, makan betul Pak, makan betul.